Baik jamaah sekalian yang dicintai Allah, kita awali majlis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyujhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah Bukit Cimanggu yang dicintai Allah, kita bersyukur kita sudah berada pada hari kelima di bulan Rabiul Akhir. Hari kelima Rabiul Akhir itu sama dengan 4 bulan 25 hari menuju Ramadan. Insyaallah secara kalender 11 Maret insyaallah 1 Ramadan. 10 April insyaallah 1 Syawal. Kenapa Ustadz mulai dengan tanggal-tanggal? Agar Anda tidak telat memesan tiket. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah tahun ini seluruh rangkaian agenda bangsa terutama pemilu 14 Februari berjalan dengan lancar. Amin insyaallah. Dari 2 pasang yang sudah mendaftar, semuanya kita percaya bisa membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju, dan mudah-mudahan banyak perubahan. Kita nunggu lagi 1 pasangan ya. Pak Prabowo akan mengambil siapa? Kita tunggu lagi. Tapi kalau Anda ingin tahu siapa orangnya, insyaallah inisialnya YAL, Yasir Arafat Liputo, ya Masya Allah. Maksudnya yang ceramah di ini sekarang, Masya Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian, ingat loh, salah satu kontribusi kita adalah mendoakan agar bangsa ini bisa melewati tahapan-tahapan setiap ada perhelatan bangsa dengan baik. Mudah-mudahan walaupun 2019 sempat terpecah luar biasa, tapi kita masih bisa menjaga eksistensi. Apatah lagi kita dalam keadaan berduka. Saudara-saudara kita di Palestina, memang saatnya. Saya pernah nanya ke beberapa teman, kenapa orang Palestina itu bertahan? Apa jawaban mereka? Jika kami tidak bertahan, siapa yang akan menjaga Al-Aqsa? Masya Allah. Ada yang bilang biarkan Allah yang menjaga. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang sampai hari ini masih lebih condong ya, bahkan menjelek-jelekkan saudara kita di Palestina,
sudah hampir pasti dia antek Zionis. Jika ada dua pilihan, maka tidak ada independen. Kalau kau menjelekkan saudaramu di Palestina, berarti kau bagian daripada Zionis. Untuk itu kayaknya pembukaan ini mari kita buka Quran surat Hud, surat ke-11 ayat 112 113. Kita buka dulu Quran surat Hud 11 ayat 112 113. Tanggal 5 Rabiul Akhir. Quran surat Hud ayat 112 113. Kalau di Quran standar di halaman 234. Ya. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Enggak Pak Don. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Ayat ini disepakati ulama adalah ayat yang paling berat yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi. Buktinya apa? Ketika ayat ini turun, sahabat rame-rame berkata, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul." Nabi kaget, "Mada bikum?" Ada apa dengan kalian? Ternyata Nabi rambutnya hitam, itu muncul uban. Jadi saking beratnya ayat ini, rambut Nabi muncul uban. Berat sekali. Kenapa? Karena inilah ayat pertama kali turun meminta Nabi untuk konsisten. Fastaqim. Tidak mudah Pak. Konsisten itu barang susah. Diterjemahkan ya dengan bahasa terjemahan, tetaplah engkau berada di atas jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana kami perintahkan kepadamu. Tidak mudah Pak. Untuk konsisten itu pun tidak mudah. Karena mukminan sobahan, kadang ada orang beriman di pagi hari tapi kufur di sore hari.
Ada orang beriman di sore hari tapi kufur di pagi hari. Hari gini mah nggak nunggu pagi ke sore, kadang siang juga udah berubah. Ya, berat sekali Pak. Allah menyebutkan dengan kalimat fastaqim. Makanya Nabi itu tak ada doa yang paling sering dia baca kecuali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu. Untuk konsisten Pak, tidak mudah. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan teman-teman, kawan-kawan yang masih seperti itu. Maka Nabi pernah berkata, ungzurul mar'i, lihatlah seseorang itu dengan siapa dia berkawan. Hati-hati berkawan. Ya, kadang kita pingin konsisten, tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang seperti itu berat. Wa man taba ma'aka, dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang selalu taubat denganmu. Kawan yang paling baik itu, kawan yang paling baik itu, kalau kita ketemu dengannya kita beristighfar. Cuma lihat aja kawan kita, astagfirullah, ingat kita kesalahan kita. Orang yang paling sombong itu, kawan yang paling buruk, kita nggak pernah dengar dari mulutnya istighfar. Ada orang tuh Pak, nafasnya aja istighfar. Astagfirullah. Tak ada orang yang lebih beruntung Pak, kecuali mulutnya basah dengan istighfar. Apa tuh istighfar? Kesadaran dirinya banyak dosa. Makanya kalau kita lihat yang sepuh-sepuh, apa yang kita lihat? Ya Allah, pahalanya lebih banyak dari kami. Tapi kalau kita lihat yang muda-muda, ya, ini bukan berarti kalau Ustaz bilang begini Pak Anton masih muda, enggak, ya, gitu. Kalau kita lihat yang muda-muda, ya Allah, dosanya masih dikit. Jangan dibalik. Lihat tua-tua, ya Allah, bengkotan nih dosanya, masya Allah, enggak begitu. Ya, wa man taba ma'ak, bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu. Makanya kenapa kita perlu duduk di majelis orang yang lebih banyak istighfar, ya, karena memang kita butuh mengingatkan diri kita. Kadang kita lupa kita ini banyak dosa. Al-insa kullu bani adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu bersalah, ya. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa. Wala tadghaw, jangan melampaui batas. Jadi lawan dari istiqomah itu adalah melampaui batas. Ya. Innahu bima ya'maluna khabir. Innahu bima ta'lamuna basir. Wala tarkanu, ini dia. Dan janganlah kamu condong. Jangankan belain Pak, ini bukan bela Pak, condong pada orang yang zalim. Apa kata Allah? Ini hati-hati nih. Ada orang tuh kalau berita dari umat Islam dianggap hoax, tapi kalau berita dari Barat dianggap benar. Ini masuk kategori ini Pak. Dan janganlah kamu condong pada orang-orang yang zalim. Siapa itu orang zalim? Imam At-Tabari dalam tafsir paling klasik, tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Tak ada orang yang lebih zalim di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mengatakan Uzair putra Allah dan Al-Masih putra Allah. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Condong pada mereka. Apa kata Allah? Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Bro,
Kita kalau disentuh oleh truk masih mendingan rumah sakit, tapi kalau disentuh oleh api neraka, apa kata Nabi hadis yang lain? Orang yang paling ringan hukumannya di neraka adalah Abu Thalib. Kakinya dipakaikan sandal bagi jepit, otaknya mendidih. Begitulah hukuman yang paling ringan. Jangan Pak, kalau kau tak berdoa, kau tidak simpatik, jangan kau jelek-jelekan saudaramu. Ya, kenapa? Fatamassakumun nar, api neraka pasti menyentuhmu. Itulah sebabnya dalam hidup ini Pak, kadang-kadang saya berpikir agak nakal. Apa itu? Apakah dalam hidup ini kita punya musuh? Pak Agus, apakah dalam hidup Pak Agus punya musuh? Ada yang bisa mewakili Pak Agus? Punya musuh nggak kita? Punya musuh nggak kita? Punya musuh nggak kita? Walau ini bahaya ini kalau begini. Mana komandan kita ini? Sekali-sekali komandan ajarkan sedikit ilmu intelijen ini. Di Quran Pak, kata musuh itu Pak diulang beberapa level. Kayaknya ini perlu sedikit ini kita ini. Kayak jarang nih ustadz ajarin siapa musuh kita. Punya musuh enggak? Kalau punya kita bahas sedikit Pak ya. Kalau enggak berarti enggak usah. Ini hati-hati loh Pak. Memang selevel Dr. Mustafa Masyhur dalam risalah dakwah beliau mengatakan selama dia manusia sebenarnya bukan musuh. Sebenarnya kita dalam hidup ini sesama manusia itu sebenarnya berkawan tapi kadang suka melawan. Itu dia. Gak usah jauh-jauh, orang rumah aja itu kawan sebenarnya, betul, tapi kadang suka melawan. Ada. La haula wala quwwata illa billah. Mari Pak, kalau begitu perlu juga ini kita bahas sedikit ya. Ya, ini sebenarnya istiqomah ya. Ini dia. Tapi apa dan siapa musuh kita? Jawabannya satu, Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ini ayat sangat-sangat populer. Apa ayatnya? Ya, Al-Baqarah 208. Kita baca sama-sama. Ini gak usah lihat Quran pada hafal semua ini. Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baca, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, Islam kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ustadz, ini ayat ini dipakai menjelang pemilu Islam kafah. Yang nggak biasa pakai peci, yang nggak biasa pakai surban, pakai surban. Bahkan ketika dia berwudu belum nggak digulung itu tangannya. Masya Allah, basah bajunya, kelihatan jarang wudu. Ya Masya Allah, begitu Pak. Nggak pakai kerudung, ya. Ada kawan saya orang Nasrani, Masya Allah, pakai kerudung.
latihan salam. Ustaz, salam saya udah benar belum? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase benar, Masya Allah. Kalau gitu ikut sama Ustaz. Ikut gimana? Ikutin ucapin Ustaz, biar salam kamu benar. Gimana ikut? Asyhadu an la ilaha. Itu syahadat Ustaz, Masya Allah. Saya belum mau pakai jilbab. Nah, kenapa sekarang pakai jilbab? Masya Allah. Jadi umat Islam itu kafah kalau menjelang pemilu. Kenapa? Semua orang melirik kita. Karena aset terbesar kemenangan pemilu adalah umat Islam. Makanya jangan khawatir, pesantren tidak akan mati. Kenapa? Ketika menjelang pemilu, pesantren menjadi tujuan yang paling utama. Dan saya tanya kiai-kiai, kenapa terima? Kapan lagi mereka datang Ustaz? Cuman ini mereka datang, Masya Allah. Saya bilang, Pak Kiai, kalau mereka sumbang pasir, bata, semen ambil, tapi kalau karpet jangan. Kenapa? Khawatir mereka kalah, mereka ambil lagi. Saya bilang, Masya Allah. Tapi ini karpet ini bukan bantuan caleg, makanya nggak ada warna ini ya, Masya Allah. Inilah saya lihat keliling masjid, cuman ini masjid pakai karpet abu-abu ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak, apa kata Allah? Masuk Islam secara totalitas dan jangan ikut langkah-langkah setan. Kenapa? Setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi siapa musuh kita yang pertama? Siapa? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Ingat kaidah, kalau sebut setan jangan lihat wajah orang. Berantem nanti kita di rumah. Di rumah kita tanya sama istri, "Mah, siapa musuh kita?" Setan. Ya Allah, wala quwata illa billah. Setan itu ciri khasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ciri khas setan. Apa ciri khasnya? Membisik-bisikan di dada manusia. Minal jin nati wan nas. Ada dari bangsa jin dan manusia. Jadi kalau kita bilang orang setan, wajar ya. Anak kurang ajar, apa kata babe? Dasar lu setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi setan tuh jin. Makanya di neraka cuma dua. Apa? Jin dan manusia. Karena yang suka jadi setan cuma dua, jin dan manusia. Gitu. Ustaz, kalau ngaji ngantuk tuh setan bukan? Digoda setan itu, Masya Allah. Gitu. Bayangkan di masjid aja itu ngaji ngantuk. Tapi kalau ngantuk hak segala bangsa lah ya, Masya Allah. Bapak-bapak, ini yang pertama. Jadi sampai, Ustaz, kenapa ulama menyebut setan itu musuh? Karena hanya setanlah makhluk yang sampai hari kiamat tidak ada peluang taubat. Titik. Makanya dia musuh. Tugas dia cuma satu. Apa itu? Cari kawan sebanyak-banyaknya menghuni neraka. Karena dia nggak mau sendirian di neraka. Ya, dia pingin banyak kawan. Makanya hati-hati. Di hari kiamat, Bapak coba baca ayat satu ini, Pak. Quran surat Ibrahim ayat 22. Apa kata setan ketika hisab sudah selesai? Semua manusia di muka bumi akan menyalahkan setan. Quran surat 14 ayat 22. Ya. Semua manusia akan menyalahkan setan. Ketika perkara hisab sudah selesai, manusia berbondong-bondong cari mana itu setan, gara-gara dia ini. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ketika setan berkata, surat 14 surat Ibrahim ayat 22,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Ayo dek. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah ke dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Kayaknya semua manusia harus baca ayat ini supaya jangan sampai di hari kiamat nanti cari setan. Setan bilang enggak, jangan salahkan aku. Ya. Jadi memang itulah yang paling berat. Jadi musuh kita syaitan. Cuman dua kata Rasul kalau kita ingin terhindar dari syaitan. Pertama, jangan tinggalkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamajatis syaitan. Atau yang kedua kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, supaya syaitan tidak berkuasa pada dirimu, jangan tinggalkan tasmiyah. Tasmiyah. Apa ini Ustaz? Ucapan bismillah titik. Kapan itu Ustaz? Makan, minum, pakai pakaian, lepas pakaian, masuk rumah. Hadisnya panjang. Kalau kita masuk rumah jelang maghrib nggak baca bismillah, apa kata syaitan? Woi, masuk yuk, ada tempat tidur malam ini. Makanya susah kita bangun. Kenapa? Sejuta syaitan masuk ke rumah kita. Pak, tasmiyah. Ini hadis terkait dengan meja makan, tempat tidur, dan kamar mandi. Tasmiyah. Sebelum masuk kamar mandi, tasmiyah, bismillah. Ustadz, bukan ada doanya? Kalau kita baca doa kebelet, apalagi yang tua-tua, udah bismillah aja masuk kamar mandi. Ibu-ibu jangan lepas jilbab kecuali tasmiyah, bismillah. Tasmiyah baca, Pak. Karena wanita yang melepas jilbab dengan tasmiyah, Allah hijab, Allah tutup pandangan syaitan. Iya Pak, kita lepas pakaian dalam, bismillah, baru lepas, Allah tutup. Karena kalau kita nggak baca bismillah, setannya yang kaget. Ya Pak. Di kamar mandi kita melepas baju kan? Lepas baju, tapi sebelum masuk kamar mandi kita sudah baca. Saking pendeknya disebut tasmiyah. Apa itu? Tidak meninggalkan lafaz Allah, bismillah, dengan nama Allah. Luar biasa tasmiyah Pak. Ya. Kalau keluar rumah
minimal bismillah, lengkapnya bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya, wala haula. Tapi minimal bismillah. Setan tidak berdaya pada orang yang bismillah. Bahkan kalau anda makan sudah kenyang, lupa Ustaz, bismillahi wal awaluhu wa akhiruhu, supaya kamu tidak tinggalkan bismillah. Nih ada makan nggak? Nggak ada ya. Oh kosong, masya Allah. Ustaz lagi dana lagi dikirim ke Palestina, jadi tidak ada bubur, tidak ada itu, masya Allah. Biasanya sih kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu kebuli masih ada terus ya, masya Allah. Udah selesai kelihatan ya, masya Allah. Kering. Ini materi bismillah nggak pas ini, masya Allah. Begitu. Biasanya sih kalau yang sensitif, ini sensitif sendiri. Bentar Ustaz saya telepon, ada nggak? Datang untuk 200 orang, masya Allah. Siapa musuh kita? Syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mendatangin istri bismillah. Kalau tidak, syaitan ikut bersama-sama. Masya Allah, na'udzubillah. Yang kedua, buka Quran surat Al-Maidah ayat 82. Ini satu. Dua, Quran surat 5 ayat 82. Nah, siapa ini? Kalau tadi setan, sekarang Yahudi dan orang musyrik. Al-Maidah surat kelima ayat 82. Al-Maidah ayat 82, halaman 121, paling bawah sebelah kanan. Al-Maidah ayat 82, halamannya halaman 121, surat Al-Maidah. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Baca artinya. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi hari ini kita sudah dapat jawaban. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Kalian pasti mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, Yahudi. Kata ulama tafsir, Yahudi tidak ada catatan, pokoknya paling full Yahudi, baru sisanya orang-orang musyrik. Makanya umat Islam, masjid itu dibakar cuma di 3 tempat ya, di wilayah Zionis Israel dan di wilayah orang musyrik mayoritas. India Pak ya, masjid dibakar. Myanmar, umat muslim diusir. Saya ke Cina Pak, saya tanya ke orang Cina, saya nggak mau tutup-tutupin, saya tanya betul,
Bagaimana nasib saudara kami Uighur? Bagaimana mereka di Xinjiang? Apa kata mereka? Pak Ustadz, mohon maaf ini Pak Ustadz, pertanyaannya sensitif. Ini ada pemerintah Cina. Kenapa? Ustadz, Indonesia punya Aceh dulu, DOM, iya. Ustadz punya Timur-Timur, iya. Begitulah kira-kira kami dengan mereka. Dan tolong jangan bertanya lagi. Loh, Allah, untung tidak dideportasi. Ya. Gitulah Pak nasib saudara kita. Karena kalau Anda searching jumlah umat Islam di Cina dari 1,6 miliar itu cuma 22 juta orang, nggak masuk akal. Xinjiang itu berapa juta penduduknya? Lebih dari 100 juta. Tapi kok di mana Ustadz? Karena memang status mereka tidak diberi KTP. Ya suasananya model kayak dulu lah, begitulah. Ya, udah jangan banyak bertanya. Masya Allah. Siapa yang paling keras permusuhan? Yahudi dan orang-orang musyrik. Siapa yang paling dekat dengan kita? Nasrani. Kenapa? Catatannya ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak sombong, seperti pendeta Bukhaira yang menyarankan kepada Abu Thalib, bawa pulang kemenakanmu ini, kalau tidak Yahudi pasti membunuhnya. Makanya bapak-bapak, kita memang sulit ya menghindari ya, karena memang yang paling keras permusuhan itu Yahudi, yang paling keras permusuhan itu orang-orang musyrik. Apalagi sekarang India perdana menterinya dari kalangan Hindu ekstrim. Ya, luar biasa Pak. Tadi malam satu lagi masjid jalur Gaza hancur. Mau rumah sakit kek di tengah rai ada ini hancur. Wah, luar biasa. Tapi kita akan lihat bagaimana pertolongan Allah, ya. Gitu Pak. Minimal Pak, Anda tidak bantu apa-apa Pak. Minimal jangan jelek-jelekan saudaramu, karena kau menjelekkan saudaramu berarti kau bagian daripada Zionis. Gitu aja. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu, hati-hati. Jadi jelas Pak, Yahudi dan orang-orang musyrik itu pasti, ya. Yang ketiga, siapa lagi nih Ustadz? Ini kadang-kadang kita teriak besar-besar, jauh-jauh. Ternyata musuh kita tidak jauh-jauh Pak, ada di tempat tidur kita. Masya Allah. Quran surat 64 ayat 14. Mau dibacain gak nih ayat? Mau dibacain gak nih ayat? Masih ada mereka? Masih ada. Oh, baca ayatnya. 64 At-Taghabun ayat 14. Ayo kita baca. Surat 64 At-Taghabun ayat 14. Masya Allah. Kita baca sama-sama. Halamannya 557. Halaman 557. Surat 64 At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Baca deh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini
ayat ketika dibacakan ada ibu-ibu interupsi. Ustadz tunggu dulu Ustadz, saya interupsi. Ada apa Bu? Tolong dibaca lagi ayatnya. Aduh galak ini. Dibacalah. Di antara istri-istrimu. Nah itu Ustadz, kenapa jadi musuh? Karena istri-istri Ustadz. Aduh Masya Allah, saya selama ini belajar tafsir belum menemukan tafsir ini. Masya Allah. Itulah jeritan hati seorang istri. Jadi kalau istri-istri bisa jadi musuh. Kalau cuman istri nggak mungkin musuh Ustaz. Saya tidak bantah aja. Ngebantah seorang ibu-ibu, kita pasti kalah. Bilang aja siap salah gitu aja. Selesai masalah. Kalau Anda bantah, ingat, dia lebih dulu belajar bicara dari kita. Itu kaidahnya, Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya ini dia. Namanya gini Pak, azwajun. Ini namanya berpasangan. Kalau suami disebut zauz, kalau istri disebut zauj. Gitulah kira-kira. Di antara istri-istrimu, karena ayat ini turun kepada Nabi. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Fakta sejarah. Ya, fakta sejarah. Apa? Musuh pertama Adam bukan cuma setan, tapi Qabil. Nah, sekarang kita analisa, kenapa Ustadz pasangan anak-anak bisa menjadi musuh? Nah, ini pelajarannya nih Pak. Masih ada berapa menit sebelum kita sholat? Baik, bapak-bapak tambah sedikit juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat kenapa pasangan bisa menjadi musuh, kenapa anak bisa menjadi musuh, nomor satu ini Pak ya, nomor satu adalah kedengkian. Itu tadi yang ibu-ibu bilang, kalau cuma satu istri Ustaz nggak ada kedengkian. Betul ya? Ya gitu. Qabil menjadi manusia pertama membunuh saudaranya. Kenapa? Dia nggak terima manusia itu lahir kembar. Qabil dengan kembar perempuan yang cantik. Habil lahir dengan kembar perempuan yang tidak begitu cantik. Kenapa Ustadz diketahui cantik? Ya manusia cuma 6 orang. Adam, Hawa, Qabil dengan kembarnya, Habil dengan kembarnya. Allah menyuruh Nabi Adam untuk menikahkan Qabil. Tidak boleh nikah dengan saudara kembar, nggak boleh lahir bareng-bareng nikah. Nikahnya dengan saudara kembarnya Habil. Karena manusia itu cuma berenam, kelihatan banget bedanya kan? Nah, itu Masya Allah. Kalau sekarang kan relatif. Rata-rata ibu-ibu klaim suamiku paling ganteng. Nah, setelah jadi orang Jepang, tahu orang Jepang jelema pensiunan baru kelihatan. Masya Allah gitu. Gitu. Qabil tidak terima. Ya, Allah perintahkan lagi. Coba kalau gitu berikan mereka sebuah perintah, suruh berkorban. Mana korban yang diterima? Berarti itu pendapat yang benar. Lagi-lagi Habil menyiapkan seekor domba yang terbaik, gemuk, sehat, lincah. Sementara Qabil menyiapkan hasil pertanian yang sudah dipatuk burung, yang sudah dimakan ulat. Maka yang diterima dari Allah adalah Habil. Tapi karena kedengkiannya dia membunuh saudaranya. Makanya kata Nabi, wa iyyaka wal hasada, jauhi kedengkian. Yahudi itu kenapa dia musuh? Karena dia tidak terima Nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Itu yang membuat Yahudi sampai sekarang. Peneliti purbakala 20 tahun dia meneliti itu Pak. Kenapa mereka ingin menggali Masjid Aqsa? Karena ada penjelasan rahib-rahib Yahudi bahwa di bawah Aqsa itu ada dom,
ada Kuba keagungan Sulaiman. Dia sudah diusir Pak sekitar 2 tahun yang lalu. Makanya agak terhenti penggalian Bawah Aqsa. Kenapa? Karena dia menyimpulkan bahwa ucapan rahib itu dongeng belaka. Nggak ada. Dari semua pengalaman dia bertahun-tahun ahli purbakala, dia meneliti seluruh tanah yang digali di bulldozer, tidak ada tanda-tanda kalau di bawah itu ada bangunan. Diusir Pak, Masya Allah. Bagaimana mereka bisa percaya? Kitab mereka sudah ditambah dengan tulisan pendeta-pendeta mereka. Itu Pak, Masya Allah. Itulah sebabnya orang Palestina, terutama Gaza, tidak mau meninggalkan Palestina. Karena kalau ditinggalkan, siapa yang akan menjaga Al-Aqsa? Kedengkian. Ini hati-hati, ini berjamaah. Mohon maaf ini Pak ya, punya anak lebih dari 2, hati-hati, hati-hati. Salah kau bicara, salah korespon anak, apa kata adik? Oh gitu ayah, kalau AA aja nomor 1. Kalau sakit, kalau apa aja, coba giliran kita aja, pusinglah, sibuklah, hati-hati. Irawati Istadi menulis buku, istimewakan setiap anak. Bapak boleh ukur ya, setelah bapak pensiun, anak menikah jarang dia datang ke bapak. Kenapa? Balas dendam dia. Biarin deh, tua itu dulu juga cuman AA aja diperhatikan, AA aja diperhatikan. Hati-hati, kedengkian itu begitu Pak. Itu yang menimbulkan permusuhan. Makanya yang punya istri lebih dari 1, hati-hati, beresiko menumbuhkan kedengkian. Gak usah bicara dengki kalau cuma 1, gak usah. Gak ada peluang, gitu kan? Dengki Pak. Apa kata Nabi? Wa iyyaka wal hasada, jauhi kedengkian. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hataba. Jauhi kedengkian, jauhi kedengkian. Karena kedengkian itu memakan habis semua kebaikanmu. Bangun masjidmu, hajimu, umrohmu, tahajatmu, duhamu, tadarusmu, sedekahmu habis karena kamu dengki pada orang lain. Itu dia. Makanya bapak-bapak berisiko kalau bapak nikah lagi, istri yang 1 dengki kepada yang 1, 1 dengki yang 1, itu berisiko. Masya Allah. Makanya nikah lagi supaya 3 tidak dengki. Kan gitu. Kalau 2 itu saling mendengki Pak. Betul? Betul aja, enak aja Pak. Bapak kira gampang tanggung jawab ya, Masya Allah. Itu kedengkian. Saya tuntaskan. Jadi ini dia Pak, kedengkian. Yang kedua apa? Kurang berterima kasih. Bahasa Jibril, qillatu syukri. Ra'aitu aksaru sukan min ahli nar al-mar'a. Aku telah melihat, kata Nabi di Mi'raj, penghuni neraka itu wanita terbanyak. Apa penyebabnya? Qillatu syukri, sedikit sekali mereka bersyukur, berterima kasih pada suaminya. Perempuan yang tidak akan masuk surga, kata Nabi, ketika dia berkata kepada suaminya, selama aku menikah denganmu, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya, dalam mobil sama suaminya, apa dia bilang? Aku selama menikah denganmu, aku tidak pernah diberi apa-apa. Padahal mobil itu atas nama dirinya. Masya Allah. Di tangan kanannya 17 gelang, di tangan kirinya 18 gelang. Masya Allah. Makanya kenapa orang Melayu sampai mengatakan ada uang abang sayang, nggak ada uang? Ada 2, ada yang abang melayang, abang ditendang. Kalau abang ditendang cuma sampai di halaman, tapi kalau abang melayang pergi ke yang 2. Masya Allah. Itu dia masalahnya. Jadi kurang berterima kasih. Musuh itu tidak akan mungkin kalau kita saling berterima kasih. Kawan sahabat yang suka berterima kasih tidak akan peluang jadi musuh. Nah yang paling parah yang ketiga ini. Ini paling sedikit, ini paling minimal, tapi ini pemicu permusuhan. Apa itu? Prasangka. 49 ayat 12. Apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minaz zanni. Jauhi prasangka.
Ijtanibu tuh begini Pak ijtanibu. Kita megang-megang apa nih hitam nih? Pas kita pegang pencet. Pas kita baunya. Sejijik itu kita melepas yang bau itu, itulah makna ijtanibu. Tinggalkan, jauhi prasangka. Allah nggak bilang buruk sangka, prasangka. Nggak boleh Pak. Ya. Jadi jangan sampai terjadi di Al-Hidayah, ada orang sudah di pintu itu Pak, dia lihat orang ini imam, dia yang imam, balik lagi, Masya Allah, itu benar-benar ya Allah. Makanya bapak-bapak, kalau kita sudah lihat di sini, ini 3 penyakit, kalau ada permusuhan muncul. Mudah-mudahan lagi menyelesaikan amanat Allah ini masjid, kita terhindar dari 3 ini. 1, kedengkian. 2, ya banyak bersyukurlah Pak. Ya, memang kadang-kadang ada orang tuh sudah selesai masjid, nama dia nggak disebut-sebutin. Nah itu dia nggak muncul lagi biasanya, Masya Allah. Padahal kan saya paling banyak kontribusi Ustadz, kok nggak disebut sih? Nah itu dia tuh. Kalau perlu kita bikin baleho foto dia, ya. Yang penting jangan pakai nomor, boleh, Masya Allah gitu. Yang ketiga, jangan mudah berprasangka. Nah beginilah jamaah sekalian, mudah-mudahan ya kita hidup sebenarnya tidak ingin cari musuh. Ya, bagaimana supaya tidak ada musuh? 1, jauhi kedengkian. Kenapa kita harus dengki pada saudara kita? Rizki tidak pernah ketukar. Rizki tidak pernah ketukar. Enggak usah lihat tetangga ganti mobil kemudian kita demam, enggak usah Pak, Masya Allah. Ya, kita bersyukur kalau dia hari ini ganti mobil, besok-besok kita datang lagi istri, Pak, itu suaminya ditunjuk jadi pejabat, alhamdulillah mah. Kalau hari ini suaminya berarti besok papa datang lagi, Pak, suaminya nikah lagi, alhamdulillah. Hari ini dia berarti besok Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ini penting bagi kita. Mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah terjaga persaudaraannya, terjaga persahabatannya, dan kita tidak cuma berjamaah di dunia, kita bertekad berjamaah sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik. Ya Allah, engkau tahu jamaah kami ini kalau berkumpul tidak ada dan tidak bukan kecuali karena rasa cinta kepadamu. Wal taqat ala ta'atik, dan kami jika berjumpa ya Allah kecuali untuk selalu taat padamu. Wa tawahhadat ala da'watik, dan kami pun jika bersatu semata-mata karena dakwah kepadamu ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha, kuatkan ikatan hati kami, ikatan persaudaraan kami, ikatan berjamaah kami. Jangan kau biarkan ya Allah kedengkian tumbuh di sesama kami. Jangan kau biarkan kebencian subur pada diri-diri kami. Jangan kau biarkan berprasangka mudah sesama kami ya Allah. Jadikan orang-orang tua kami ini ya Allah teladan bagi kami, dan biarkan anak-anak muda tumbuh sebagai semangat juang perjuangan kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ahlikil kafirin al-yahuda wal musyrikin, farrik jam'ahum wa farrik quwwatahum. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rizqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.